Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berada di akhir pekan ini. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam kitab Kejadian pasal 4, saudara-saudara, firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedua anak dari Adam, Kain dan Habel, yang satu sebagai seorang petani, sedangkan yang satu lagi sebagai seorang gembala ternak. Saudara-saudara, satu naluri, sebut saja demikian, naluri dari manusia adalah naluri untuk menyembah. Semua orang, semua manusia mempunyai sebuah naluri untuk melakukan penyembahan kepada sesuatu yang dia anggap layak, pantas untuk disembah. Dan itulah yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Saya yakin dan percaya orang tua mereka Adam dan Hawa pun mengingatkan, mengajari, memberitahukan kepada mereka tentang Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi yang patut untuk disembah. Dan itulah sebabnya mereka mempersembahkan persembahan mereka di hadapan Tuhan. Tetapi sayangnya, kata kita yang membaca saudara-saudara firman Tuhan, bahwa persembahan Kain tidak diperkenan oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diperkenan oleh Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, maka kita pun, saudara-saudara, ada tuntutan dari Tuhan dalam hidup kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Mempersembahkan, sekali lagi, menyembah, mempersembahkan sesuatu adalah merupakan naluri dari seorang manusia. Naluri dari seorang manusia. Nah, kita menurut Alkitab, mari kita melihat ada 3 hal yang diminta oleh Tuhan untuk kita persembahkan. Dan kalau kita perhatikan bersama-sama, sebenarnya saudara-saudara, ketiga hal ini memiliki jenjang tingkatan mulai dari yang paling mudah sampai kepada yang paling sulit. Yang paling mudah bukan berarti tidak berarti di hadapan Tuhan, sangat berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun saya sebutkan, ini saya yang menyebutkan, saudara-saudara, saya yang menyebutkannya. Kelihatannya ini yang paling mudah, tetapi bukan berarti itu tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan berarti itu sepele di hadapan Tuhan, bukan, saudara-saudara. Tetapi ini penyebutan saya dari segi kemudahan untuk seseorang mempersembahkannya. Yang pertama, saudara-saudara, adalah persembahan syukur. Persembahan syukur. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Ibrani pasal 13 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Yang pertama yang diminta oleh Tuhan dari kita adalah mempersembahkan korban syukur. Mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu apa itu korban syukur? Ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, ucapan bibir yang memuji Tuhan, ucapan bibir yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Tuhan tidak suka dengan orang yang menggerutu. Tetapi Tuhan justru suka dengan orang yang mempersembahkan syukur sebagai korban. Kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal 50, saudara-saudara, Mazmur pasal 50 pada ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Mazmur pasal 50 ayat 13, daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Ini
suara Tuhan kepada umat Tuhan, kepada orang Israel. Ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara-saudara, ketika kita mendengarkan ucapan yang berkata, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Rupanya itu mempunyai klausul, saudara-saudara. Hal itu mempunyai klausul. Apa klausulnya? Persembahkanlah syukur sebagai korban. Kalau berbicara korban, saudara-saudara, adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu lakukan. Itulah yang disebut dengan korban. Sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu lakukan, tetapi kita mau lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena terpaksa, saudara-saudara, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Itulah perintah Tuhan, dan kita mengasihi Tuhan, kita melakukannya. Persembahkanlah syukur sebagai korban. Dalam masa-masa yang sulit sekalipun, dalam masa-masa yang sukar sekalipun, apakah kita sanggup mempersembahkan kurban syukur sebagai korban, saudara-saudara? Kalau dalam ketika masa-masa yang senang, ketika keuntungan dalam usaha kita berlimpah, saudara-saudara, mungkin gampang kita mengucapkan terima kasih, syukur kepada Tuhan. Bagaimana pada waktu masa-masa yang sulit? Tetapi firman Tuhan berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban. Artinya sesuatu yang sebenarnya tidak mampu kita lakukan, dan kita lakukan. Lalu firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Luar biasa, saudara-saudara, dampak daripada mempersembahkan syukur sebagai korban. Jadi yang pertama, korban yang Tuhan kehendaki dari hidup kita adalah korban syukur. Korban syukur. Dalam segala situasi, dalam segala perkara, kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ini sesuatu yang agak lebih sukar. Secara manusiawi, agak lebih sukar kita lakukan. Yaitu korban harta. Korban harta. Kita harus akui, saudara-saudara, hanya sekedar bersyukur dengan ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, itu pasti jauh lebih mudah daripada mempersembahkan harta, kekayaan kita. Saya yakin, secara jujur kita mengakuinya. Tetapi itulah yang Tuhan kehendaki juga dari hidup kita. Saudara-saudara, satu contoh yang diberikan oleh Alkitab tentang hal ini yaitu di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-8. Jemaat di Makedonia, orang-orang Kristen yang ada di Makedonia. 2 Korintus pasal 8 ayat pertama mulai, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini orang-orang Kristen yang ada di daerah Makedonia. Ketika mereka dicobai dengan begitu berat, dengan berbagai macam pencobaan, mereka sukacitanya justru meluap, saudara-saudara, mendidih sukacita mereka. Dan dikatakan meskipun mereka sangat miskin, orang Kristen di Makedonia ini sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Inilah yang disebut dengan korban. Sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu lakukan, tetapi karena Tuhan yang menyuruh, karena kita mengasihi Tuhan dan kita mau melakukan firman Tuhan, kita lakukan. Itulah korban, saudara. Kalau kita memiliki harta yang berlimpah, mungkin ada juga sih, saudara-saudara, orang sudah berlimpah-limpah hartanya tetapi tetap tidak mau berkorban. Tetapi mungkin, saudara-saudara, kalau seandainya kita memiliki harta kita yang berlimpah, mungkin agak lebih mudah bagi kita untuk berkorban, bersedekah, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dalam kondisi seperti yang dialami oleh jemaat di Makedonia? Mereka sangat miskin, tetapi mereka dapat memberi, bahkan kaya dalam kemurahan. Luar biasa, saudara, luar biasa. Jadi hal yang kedua yang Tuhan minta, korban yang kedua adalah korban harta. Korban harta. Yang ketiga, saudara,
yang ketiga ini jauh lebih sulit, saudara. Korban yang ketiga ini jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit untuk dilakukan. Mungkin saudara-saudara kita, seseorang, oke, mempersembahkan korban syukur, oke, nggak masalah. Mempersembahkan korban harta juga oke, nggak masalah, saudara-saudara. Tetapi mempersembahkan tubuh. Roma pasal yang ke-12, ini korban yang ketiga, persembahan yang ketiga yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat pertama, firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan yang ketiga, dan saya katakan inilah persembahan, jenis persembahan yang paling sukar untuk kita lakukan. Mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan tubuh kita. Taat sepenuh-penuhnya kepada firman Tuhan. Taat sepenuh-penuhnya kepada firman Tuhan. Bagaimana mulut kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana hidup kita. Apakah kita benar-benar mempersembahkan seluruh tubuh kita, saudara? Tubuh kita. Mempersembahkan tubuhmu. Taat. Orang bisa mempersembahkan harta, tetapi bagaimana dengan mempersembahkan tubuh? Saudara-saudara, menguasai hawa nafsu seksual, hawa nafsu keinginan-keinginan yang lain, saudara-saudara, yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Ini mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan Kain tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi persembahan Habel berkenan kepada Tuhan. Karena Habel mempersembahkannya didorong oleh kasih kepada Tuhan. Seperti jemaat yang ada di Makedonia. Seperti jemaat yang ada di Makedonia. Karena mereka mengasihi Tuhan. Karena mereka taat kepada Tuhan. Mereka tunduk kepada firman Tuhan. Mempersembahkan tubuh. Sesuatu yang sangat berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Biarlah hidup kita persembahkan kepada Tuhan, saudara-saudara. Tubuh kita persembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memakai hidup kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami boleh berada di akhir dari minggu yang berjalan. Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Keberadaan kami sampai saat ini adalah karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi semata-mata atas anugerah. Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan siaran rekaman ini. Berkati kami semua, kuatkan kami semua, hiburkan kami semua. Tuhan, pelihara dan dani kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu sebagaimana janji firman. Jangan biarkan ada di antara kami yang kekurangan satu apapun yang baik, yang berguna untuk hidup kami, untuk kesalehan kami, untuk ibadah kami, bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Sepanjang hari ini Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan pelihara kami, Tuhan sehat-sehatkan kami, supaya kami dapat terus bersuka cita di dalam Engkau, mengiring Engkau, melayani dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel.